Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama datang dari Komisi 5 DPR RI yang menuntut kejelasan dan transparansi pembangunan IKN berdasarkan laporan Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN hingga Mei 2023, di mana progres pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN telah mencapai 29%. Berdasarkan laporan Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN hingga Mei 2023, progres pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN telah mencapai 29%. Meski begitu, menurut anggota Komisi 5 DPR RI, progres pembangunan IKN tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Sehingga Komisi 5 DPR RI menuntut kejelasan dan transparansi pembangunan IKN. Mulyadi mengatakan, Kepala Badan Otorita IKN harus memberikan pemaparan yang rinci terkait setiap perkembangan pembangunan IKN, terutama pada Komisi 5 DPR RI. Dengan begitu, Komisi 5 DPR RI bisa memantau proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, serta memastikan pembangunan infrastruktur di IKN sesuai target. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN bersumber dari APBN. Kita harusnya juga bisa mengetahui action plan-nya, time frame-nya, apa saja yang dibangun dan seterusnya, terus bagaimana proses kemudian kita bisa melakukan evaluasi dan proses pemindahan dan seterusnya. Kita perlu mendengarkan paparan dari kepala otorita IKN gitu. Sama-sama kita ikut mengawasi. Kenapa? Tadi sekali lagi Pak Menteri menyampaikan puluhan triliun ya dialokasikan untuk persiapan perpindahan ke IKN. Kita apresiasi karena saya kira Pak Menteri direct dengan Pak Presiden untuk memastikan proyek itu bisa berjalan on time dan on schedule. Dari 75 paket kegiatan pembangunan IKN hingga tahun 2024, hingga akhir Mei 2023 sudah selesai 36 paket. Pembangunan infrastruktur di IKN telah menyerap 24,16 triliun rupiah. Sementara total anggaran yang disediakan sebesar 36,72 triliun rupiah. Ken dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memastikan DPR RI akan terus memperjuangkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari kepala desa, serta mengajak para kepala desa memperjuangkan agar revisi Undang-Undang Desa terrealisasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memastikan DPR RI akan terus memperjuangkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari kepala desa, serta mengajak para kepala desa memperjuangkan agar revisi Undang-Undang Desa terrealisasi. Sufmi Dasko menerima audiensi perwakilan Kepala Desa Indonesia Bersatu terkait revisi Undang-Undang Desa. Menurutnya, kepala desa bisa ikut berpartisipasi ketika DPR RI bersama pemerintah melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Desa. Adapun pengusulan revisi Undang-Undang Desa tentu harus melalui mekanisme yang berlaku di DPR, mulai dari pengusulan masuk prolegnas prioritas tahun 2023 hingga ditetapkan di rapat paripurna DPR RI. Allah kita akan paripurnakan untuk memasukkan revisi Undang-Undang Desa ke dalam prolegnas. Nah, saya minta Pak Wahid kalau gitu teman-teman datang aja untuk juga supaya ada partisipasinya organisasi ini dalam memperjuangkan revisi Undang-Undang Desa. Sementara itu, perwakilan Kepala Desa Indonesia Bersatu, Pandoyo, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI telah merespon positif aspirasi yang memperjuangkan kemajuan desa di seluruh Indonesia. Perwakilan Kepala Desa akan terus melakukan komunikasi dengan pimpinan maupun anggota DPR RI agar merevisi Undang-Undang Desa, karena sejumlah pasal perlu diperbaiki di tengah kondisi pemerintahan desa saat ini. Kami ingin agar beberapa pasal di Undang-Undang Desa itu ada revisi, ada perbaikan, menyesuaikan dengan kondisi terkini yang ada di pemerintahan desa. Dan alhamdulillah tadi mendapatkan respon yang positif. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI memberi perhatian khusus kepada para tenaga pengajar dan mahasiswa yang terdampak atas penutupan beberapa perguruan tinggi akibat izin operasional. Dan pemirsa, kami akan sajikan informasi selengkapnya usai jeda, tetap di TVR.
09. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen,
dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Halo pemirsa TVR Parlemen, tentu sebagian besar dari Anda banyak kan yang bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, pastinya Anda ingin keuangan Anda dikelola dengan baik. Ada yang buat untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga yang pakai untuk jajan, dan bahkan ada kok yang nabung untuk kebutuhan masa depannya. Ini. Nah, ternyata pemirsa, bukan hanya individu yang perlu mengatur keuangannya, tetapi negara itu harus diatur keuangannya. Oke, terima kasih. Bicara soal uang negara, berarti kita membahas terkait dengan APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana penerimaan dan pengeluaran tahun mendatang yang nantinya dihubungkan dengan rencana proyek jangka panjang. APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengapa negara demokrasi perlu menyusun APBN-nya? Nah, APBN sendiri di sini itu untuk mengatur terkait dengan pengeluaran dan pendapatan negara yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan lapangan kerja serta meningkatkan ekonomi. Secara teori, di mana ekonomi meningkat, pastinya masyarakat akan ikut sejahtera. Dalam APBN terdapat istilah siklus APBN, di mana di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban yang melibatkan pemerintah dan DPR RI. Siklus dalam 1 tahun APBN terdiri dari 1. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, penutupan 23 perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi mahasiswa dan juga tenaga pengajar. Dan hal ini juga atas pelanggaran disiplin berat seperti praktik jual beli ijazah. Komisi 10 DPR RI memberikan perhatian khusus kepada para tenaga pengajar dan mahasiswa yang terdampak atas penutupan beberapa perguruan tinggi akibat izin operasional, berdasarkan temuan dan pendisiplinan Kemendikbudristek. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia menyampaikan penutupan 23 perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan perlindungan mahasiswa dan tenaga pengajar atas pelanggaran disiplin berat seperti praktik jual beli ijazah dan penyelenggaraan dana KIP. Pemerintah perlu memastikan agar tidak ada dosen yang kehilangan pekerjaan dan mahasiswa yang kehilangan kesempatan dalam menempuh pendidikan. Nah, itu kalau yang ternyata secara operasional dia tidak mampu. Tapi ada juga yang ada beberapa pelanggaran gitu, dan pelanggarannya biasanya kalau izin operasional sampai ditutup berarti berat. Nah, itu yang juga perlu diketahui oleh masyarakat. Gini, karena terutama buat yang dalam ini ya ongoing gitu. Artinya dia misalnya semester 2, semester 4, kan sayang ya kalau mereka kemudian berhenti. Nah, itu yang diprosesnya kita lakukan, adakan pemindahan gitu. Nah, pemindahan juga harus mempertimbangkan banyak hal, misalnya jarak. Pertama tentu semua harus dirapikan ya. Dirapikan tuh dalam artian gini, PD Diktinya, pangkalan data pendidikan tingginya juga harus inline dengan data-data dosen dan lain sebagainya. Kedua, pangkalan data Dikti itu juga masih beberapa masalah. Data-data siswa yang lulus S1, S2, misalnya ada yang sudah mau meneruskan program S3 tapi ijazah S1-nya nggak ada. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sistem saja. Ledia Hanifah berharap sanksi berupa dicabutnya izin operasional perguruan tinggi bisa menjadi pelajaran untuk lebih disiplin bagi penyelenggara pendidikan di setiap jenjang. Vincent dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Kemendikbudristek berencana membuat program marketplace guru untuk memenuhi persebaran guru di Indonesia. Komisi 10 DPR RI berharap kebutuhan guru di daerah terpencil dapat terpenuhi melalui sistem yang terpadu.
Kemendikbudristek berencana membuat program marketplace guru untuk memenuhi persebaran guru di Indonesia. Komisi 10 DPR RI berharap kebutuhan guru di daerah terpencil dapat terpenuhi melalui sistem yang terpadu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, mengatakan marketplace guru akan menjadi pangkalan data yang berisi daftar semua guru yang layak mengajar di Indonesia. Dengan begitu, pihak sekolah dapat mencari guru yang mereka butuhkan tanpa menunggu perekrutan guru secara terpusat. Jadi kita memiliki data supply demand. Jadi kita memang tidak melihat guru ini sebagai barang atau apa ya, maksudnya tidak dimaksudkan seperti itu ya. Mungkin istilah marketplace juga menjadi mungkin mendapat kritikan, tetapi saya memahami maksudnya bahwa ada satu platform di mana kita bisa memastikan bahwa kebutuhan itu bisa terpenuhi. Dan nanti bagi daerah-daerah yang tidak diminati, misalnya daerah yang terlalu terpencil, tidak ada insentif, maka tidak formasi yang ada di situ tidak terisi. Sebaliknya kan ada daerah-daerah yang padat, ternyata formasinya tidak terbuka. Nah, jadi sekarang untuk mereka yang tidak diminati daerah-daerah itu perlu diberikan insentif tambahan. Mungkin tunjangan khususnya ditambah, mungkin kenaikan seperti karirnya bisa dipercepat, kemudian ada tambahan-tambahan lainnya. Lebih lanjut, Hetifah mendorong Kemendikbudristek agar memberikan insentif dan jenjang karir yang jelas agar guru bersedia mengajar di daerah pelosok. Program Marketplace Guru merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan guru di Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Ken dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. DPR RI menilai langkah pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut tidaklah tepat, mengingat masih banyak komoditas ekspor lainnya yang dapat dioptimalkan tanpa merusak lingkungan sekitar. Anggota DPR RI menilai langkah pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut tidaklah tepat, mengingat masih banyak komoditas ekspor lainnya yang bisa dioptimalkan tanpa merusak lingkungan sekitar. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengatakan kebijakan ekspor pasir laut akan berdampak pada rusaknya lingkungan. Meski pemerintah menerima PNBP, namun tingkat kerusakannya tidak seimbang dengan pemasukan negara. Masih banyak sumber daya lain yang mampu menjadi komoditas ekspor bagi PNBP. Masih banyak. Contoh yang kemarin lagi dikuatkan oleh Pak Menteri adalah terkait dengan penangkapan ikan terukur. Ini kalau dimaksimalkan, saya yakin dan saya optimis, saya mendukung. PIT ini adalah satu sumber PNBP yang adil, yang itu, sehingga coba maksimalkan dulu deh ini sebelum kita berpikir yang lain. Jadi jangan berbicara yang merusak lingkungan, yang sudah dikonsepkan, kawal sehingga segera jalan itu. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan perlu ada analisis keuntungan dan kerugian dengan dibukanya kembali kebijakan ekspor pasir laut. Selain itu, potensi kejahatan dalam perdagangan pasir laut bisa terjadi jika minim pengawasan. Saya kira banyak sekali sumber daya yang bisa menjadi komoditas ekspor dan bahkan dengan hilirisasi bisa lebih menjadi produk yang bernilai. Evaluasi terhadap pasir laut coba dibuat dengan nilai kerugiannya. Apakah besar nilai keuntungan terhadap ekspor atau lebih besar risiko kerugian yang ditanggung? Saya yakin bahwa pasir laut lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Polemik penambangan pasir laut terjadi sejak Singapura memulai reklamasi wilayah mereka menggunakan pasir pantai, salah satunya berasal dari Indonesia. Nah, pemirsa, pengerukan pasir untuk reklamasi Singapura itu berasal dari Kepulauan Riau dan terus terjadi hingga tahun 2003 yang saat itu Presiden Megawati mencabut kebijakan ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2022 karena dianggap merusak ekosistem dan beberapa pulau di Indonesia. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Ya, Anda kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lampung, setidaknya terdapat 7 dampak dari penambangan pasir laut, mulai dari meningkatnya abrasi dan erosi pasir laut, rusaknya wilayah pemijahan ikan, hingga menambah intensitas banjirop. Dan menanggapi hebohnya pemberitaan terkait pemberian izin keran ekspor pasir laut, DPR RI mengkritisi kebijakan tersebut. Selain berpotensi merusak keseimbangan alam, nilai ekonomi yang diperoleh negara dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan dalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Polemik penambangan pasir laut terjadi sejak di Singapura. Memulai reklamasi wilayah mereka menggunakan pasir pantai, salah satunya berasal dari Indonesia. Pengerukan pasir untuk reklamasi Singapura itu berasal dari Kepulauan Riau dan terus terjadi hingga tahun 2003. Saat itu, Presiden Megawati mencabut kebijakan ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 karena dianggap merusak ekosistem dan beberapa pulau di Indonesia. Tahun 2007 Singapura sempat menentang dan menuduh keputusan Indonesia terkait perjanjian ekstradisi dan penetapan perbatasan. Namun, di tahun 2023 ini polemik penambangan pasir laut kembali terjadi. Sejumlah pihak berpendapat PP nomor 26 tahun 2023 akan kembali merusak ekosistem pulau kecil dan laut di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lampung, setidaknya terdapat 7 dampak dari penambangan pasir laut. Mulai dari meningkatkan abrasi dan erosi pasir pantai, rusaknya wilayah pemijahan ikan, hingga menambah intensitas banjir rob. Menanggapi hebohnya pemberitaan terkait pemberian izin keran ekspor pasir laut, DPR mengkritisi kebijakan tersebut. Selain berpotensi merusak keseimbangan alam, nilai ekonomi yang diperoleh negara dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Anggota Komisi 4 Sulaiman Hamzah mengatakan eksploitasi ekspor pasir laut dengan alasan sedimentasi perlu dilihat secara cermat karena dampaknya akan sangat luas, terutama masyarakat sekitar maupun pulau-pulau kecil yang berpotensi tenggelam karena pasirnya dieksploitasi. Dan karena itu maka perlu ada dilakukan AMDAL terlebih dahulu supaya tidak lebih merusak pada itu masalah. Begitu juga perizinan yang keluar ini kan selain dia memenuhi syarat AMDAL, tetapi juga perlu ada keterlibatan instansi terkait atau kementerian dan lembaga yang terkait dengan lingkungan, karena eksploitasi ini kan dampaknya akan sangat luas begitu. Selanjutnya, anggota Komisi 7 Mukhtarudin menyebut kebijakan ekspor pasir laut perlu dikoreksi dan diteliti dengan seksama. Pasalnya, Mukhtarudin meyakini tidak hanya sedimentasi yang terangkat saat kegiatan tambang dilakukan, tetapi juga unsur-unsur mineral yang terkandung di dalamnya yang akan berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu tentu kami dari Komisi 7 tentu akan mengkoreksi tentang kebijakan ini dan berikan masukan-masukan kepada pemerintah apakah banyak manfaat apa mudaratnya daripada kebijakan ini. Yang pertama,
Apakah kita yakin itu tidak terangkut mineral? Ya, mineral yang berharga ya di pasir di laut, bukan hanya sedimentasi. Yang kedua, tentu apakah tidak berdampak kepada sisi lingkungan, juga terhadap nelayan dan lain-lain. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan perlu ada valuasi atau proses penilaian keuntungan maupun kerugian dengan dibukanya kembali keran ekspor pasir laut tersebut. Selain itu, Herman Hairon juga khawatir dengan kemungkinan adanya kejahatan dalam perdagangan pasir laut jika kurangnya pengawasan. Valuasinya coba aja dibuatkan valuasinya. Valuasi terhadap pasir laut coba dibuat dengan nilai kerugiannya. Apakah besar nilai keuntungan terhadap ekspor atau lebih besar risiko kerugian yang ditanggung? Divaluasi. Ada valuasi sumber daya alam bisa dilakukan. Hitungannya ada, caranya ada. Jangan hanya normatif karena ada kepentingan lantas menjustifikasi dengan statement-statement yang kualitatif. Coba yang kuantitatif. Untuk itu, DPR menegaskan pemerintah harus segera mencabut PP tersebut. Selain berdampak pada kedaulatan negara dan kerusakan lingkungan, juga berdampak pada ekonomi yang menurun bagi nelayan sekitar. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, pemirsa juga Alfat, aku mau nanya nih, kalau misalnya aku sebut Singapura, apa yang terbayang di benak kamu? Ya paling patung kepala singa yang memang hits sering buat foto-foto para pengunjung di sana ya. Benar. Nah, pemirsa juga ternyata negeri ini yang uniknya nih Singapura ini, walaupun di sana ada patung kepala singa, kemudian namanya juga Singapura, tidak pernah hidup seekor singa pun. Wow, ini salah satu fakta menarik nih. Tapi sebentar lagi pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke negeri dengan ikon kepala singa tersebut. Kita akan lihat apa aja liputannya, tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh
TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, tadi kita udah membahas mengenai Singapura ya, Alfat ya. Dan memang nggak heran nih, kalau memang beberapa tempat wisata di Singapura ini menyandang predikat yang mendunia. Nah, kamu tahu nggak kalau kamu misalnya suka film Batman? Ya. Nah, di Singapura itu ada salah satu tempat di mana terdapat kelelawar raksasa pemirsa yang diberi nama Flying Fox. Nah, pemirsa, juga selain itu Singapura ini menjadi salah satu negeri terpadat di dunia setelah Monaco, di mana masih belum selesai keunikannya nih Elisa dan juga pemirsa. Singapura ini juga termasuk sebagai negeri yang multikultural. Tentu kita penasaran nih. Nah, tentu pemirsa, berikut informasi lengkapnya yang kami telah rangkum untuk Anda dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Singapura merupakan salah satu destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi warga Indonesia. Meskipun negara Singapura berukuran kecil, namun ada banyak sekali destinasi wisata yang memanjakan wisatawan. Mulai dari bangunan kota, wisata edukasi, serta taman bermain juga ada di sini. Dan sayang sekali untuk dilewatkan. Mungkin di antara pemirsa baru mengetahui bahwa meskipun memiliki nama Singapura, namun di negeri ini tidak pernah hidup seekor pun singa. Apa saja sih destinasi wisata Singapura yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Merlion Park. Tempat wisata di Singapura yang pertama, kita mulai dari ikon negeri Singapura yang bernama Merlion Park atau Taman Merlion Singapura, sekaligus sebagai objek wisata yang paling terkenal di Singapura. Ketika berkunjung ke Singapura, tidak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan momen di lokasi ini. Merlion adalah gabungan dua kata, yaitu mermaid yang berarti putri duyung dan lion yang berarti singa. Sebuah patung berkepala singa dan bertubuh ikan dan mulutnya mengeluarkan air. Merlion Park termasuk dalam kategori tempat wisata Singapura yang gratis, serta tempat wisata Singapura yang romantis dan instagramable. Apalagi saat malam tiba yang berpadu dengan lampu-lampu kota. Jewel Changi, Changi Airport, Singapura. Bandara yang memegang gelar bandara terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. April 2019 lalu, Bandara Changi meluncurkan permata mahkota yang paling cemerlang, Jewel Changi Airport. Memiliki air terjun indoor yang bernama HSBC Rainfortex dengan ketinggian air terjun 40 meter, serta hutan rimbun dalam ruangan dan berbagai hal menarik lainnya. Jewel Changi adalah keajaiban arsitektur yang mengagumkan. Bangunan yang memiliki 10 lantai ini layak banget dikunjungi, baik setelah kamu sampai di Singapura atau sebelum pemirsa pulang ke Indonesia. Gardens by the Bay. Gardens by the Bay adalah sebuah taman unik yang berada di sekitar Marina Bay. Selayaknya taman, Gardens by the Bay mempunyai banyak pohon dan tumbuhan hijau. Ada sekitar 2.000 spesies dan 700.000 tanaman sungguhan di taman ini. Yang membuat unik adalah di sini kamu dapat menemukan beberapa pohon buatan raksasa. Pohon-pohon buatan ini terbuat dari baja dan berfungsi untuk menampung air hujan dan juga menampung energi matahari. Chinatown. Sesuai dengan namanya, Chinatown adalah sebuah kawasan dengan suasana seperti di Cina. Mayoritas penduduk di daerah Chinatown adalah keturunan Cina, sehingga sangat terasa kentalnya budaya Cina di daerah ini. Mulai dari bangunan, hiasan, hingga barang dagangan. Selain itu, tempat wisata Singapura ini juga menyediakan berbagai cenderamata yang beraneka ragam. Mudah sekali untuk mencapai Chinatown, pemirsa cukup menggunakan MRT dan turun di stasiun Chinatown. Nah pemirsa, itu tadi destinasi wisata di Singapura yang unik dan instagramable. Salah satu alasan mengapa Singapura terbukti menjadi daya tarik wisatawan sebagai rumah adalah kemudahan hidup. Terutama dalam hal tempat tinggal, transportasi, dan sistem pemerintahannya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini.
Senin 12 Juni 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 4 DPR RI yang akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membahas rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga tahun 2024. Dan kemudian dilanjutkan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 7 DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian terkait dengan penetapan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga tahun 2024. Juga masih ada rapat dan juga agenda serta program DPR RI lainnya, pemirsa, yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky. Sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.